Tuhan telah menciptakan bagian-bagian bumi dengan sangat indahnya. Alam diciptakan untuk dinikmati sebagai rezeki untuk umat manusia. Jelajahlah setiap bagiannya. Banyaknya langkah dalam perjalanan akan menentukan seberapa kenikmatan yang akan kita dapatkan, dan niscaya akan memperoleh ketenangan hati yang hakiki. Dulanku, rezekiku. Hai guys, kembali lagi di channel Dulanku Rezekiku. Setelah video sebelumnya kami mengeksplor kota Hong Kong, dalam video kali ini kami bersama rekan-rekan dari Prambanan Group akan melanjutkan perjalanan ke kota Makau. Makau adalah tujuan akhir kami dalam rangkaian perjalanan wisata 5 hari 4 malam di negara Cina. Saksikan video kami sampai akhir ya, dan terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Dalam perjalanan menuju ke Makau, kami melewati jembatan laut terpanjang di dunia. Jembatan ini membentang sepanjang 55 km, terdiri dari jembatan utama dan 2 jalan penghubung, dan sebuah terowongan bawah laut sejauh 6 km yang menghubungkan kota Hong Kong, Makau, dan Zhuhai. Di hadapan lautan luas, terbentang sebuah mahakarya yang menghubungkan 3 negeri. Jembatan raksasa ini bukan sekedar lintasan baja, melainkan jalan cerita tentang keberanian manusia menaklukkan samudera. Di ujung sana, Makau telah menanti. Sebuah kota dengan 2 wajah berbeda, berakar dari sejarah Portugis, namun berkilau dalam gemerlapnya modernitas. Makau adalah kota terakhir yang menyatukan seluruh fragmen perjalanan dan menjadikannya ruang abadi dalam kenangan. Pada akhirnya, perjalanan sejati bukanlah semata-mata tentang kesenangan, melainkan tentang bagaimana setiap langkah menjadi cerita, dan setiap pemberhentian menjadi bagian dari diri kita seutuhnya. Kita kumpul di depan situ aja ya. Sesampainya di kota Makau, kami langsung menuju ke imigrasi. Ya, kita keluar bordes imigrasi Makau, mau masuk ke kota Makau. Tampak rencana kita mau naik bis. Dipandu oleh tour guide, kami berhasil melewati proses imigrasi dengan lancar dan langsung menuju bis untuk meneruskan trip selanjutnya, yaitu reruntuhan gereja San Paul peninggalan Portugis. Hari ini kita acara tak ramai ya. Ambil air reruntuhan San Paul gereja 100 Street Walking Street ini bersama. Mesti yang sampai ke gereja jalan kaki sampai 100 Street kita lihat. Kalau ada waktu kita kasih yang waktu yang free time di sana, waktu bebas di sana. Kalau nak belanja kita boleh bersama langsung pulang ke bus pergi makan siang. Ya.
Sebelum ke sana, kami diajak singgah sebentar di sebuah toko oleh-oleh yang tepat berada di depan Sands Casino. Untuk menuju ke reruntuhan gereja San Paul, kami harus berjalan kaki, mengingat bus tidak dapat masuk dekat ke area lokasi. Kita mau jalan-jalan ke reruntuhan gereja peninggalan dari Portugis. Oke, di sini tempat kita berkumpul nanti. Oke, semua toko kita meeting point di sini. Jam 1 silam pulang sini, kita jalan kaki 15 pulang ke parkiran kita. Sekarang ikut toko kita pergi ke tempat reruntuhan. Tahun 1964. Mengapa menjadi reruntuhan? Karena kebakaran. Dan tahun 1595 pertama kali kebakaran yang habiskan gereja dan sekolah. Ya, ketika kebakaran belakang sini kita lihat yang mira-mira dulu ialah kuburan. Tahun 1835 kali kebakaran di sini menjadi kuburan Katolik sampai tahun 1960. Komplek gereja Santa Paulus ini berdiri pada abad ke-16 ketika zaman penjajahan Portugis, dibuat sebagai markah atau penanda wilayah jajahan. Dan pada tahun 2005, reruntuhan ini secara resmi terdaftar sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Setiap pahatan batu adalah doa yang membeku. Setiap lengkung jendela adalah sejarah dunia yang terbuka. Reruntuhan ini adalah ingatan kehancuran yang menolak sirna. Sesuatu yang rapuh dapat bertahan lama dari yang kita kira. Berjalan ke atas bukit, kami menjumpai Museum de Macau, dibangun di atas Mount Fortress sebagai benteng yang berfungsi menjadi pertahanan militer kota. Setelah puas berkeliling di reruntuhan gereja San Paul, kami harus kembali ke parkiran bis dengan berjalan kaki lumayan jauh. Mandiri Pratama. Oke. Yep. Ahmed. Terus. Halo guys, kita masih di Macau, mau ke rumah makan guys.
kita berkesempatan jalan-jalan di kota lamanya Makau, dekat peninggalan gereja Santo Paulus. Luar biasa. Nuansanya seperti ini, jalannya sempit namun perkampungannya begitu klasik, begitu bagus. Semuanya bersih, rapi, meskipun memang jalannya sempit, tapi asik buat jalan-jalan. Sama ini Pak, tolong dijelasin Pak. Yang kekinian. Kenapa plat nomor sini nggak ada masa berlaku Pak? Nggak kayak di Indonesia Pak? Plat nomor di sini itu tidak ada masa berlakunya karena beli motor sini itu sekalian untuk selamanya. Berarti tidak ada pajaknya Pak? Tidak ada Free tag, pajaknya. ya? Jadi tidak usah repot-repot kena pajak dan lain-lain. Iya. Gitu. Jadi cukup beli mobil atau motor sudah. Memang yang mahal itu bukan mobil pajaknya, tapi biaya parkirnya. Oh, sama Biaya pemeliharaan. parkirnya mobil itu malah luar biasa lebih mahal daripada beli mobilnya. Karena di sini itu modelnya bukan rumah-rumah kayak di Indonesia, rumah yang punya halaman luas, punya garasi carport. Kebanyakan di sini boleh dilihat. Nah ini apartemen seperti ini ya, sehingga dia tidak bisa untuk naruh nyimpen mobil, sehingga mobilnya harus ditaruh di suatu tempat, sehingga ongkos Pemeliharaan dan perawatan. pemeliharaan rumah makan itu mahal. Kira-kira demikian. Oke. Sip. Ini kita lihat ada kuburan lama, kuburan dari keluarga Portugis. Ini sudah ratusan tahun yang lalu, lebih dari 200 tahun yang lalu. Quando você chegou, minha sorte virou. Já não consigo mais imaginar. Ruas jalan di kota Makau terbilang sangat sempit dan mayoritas hanya satu arah. Banyak terdapat bangunan ruko untuk tempat usaha sekaligus tempat tinggal. Tudo que eu quero agora é passar minha vida inteirinha com você. E quanto mais o tempo passa, mais eu sei que quando Sebelum menuju ke Eiffel Tower dan Venetian Makau, kami dibawa untuk makan siang terlebih dahulu ke Metro Park Hotel. Kami juga sempat melewati arena sirkuit motor GP di Makau. Di jalanan Makau, batu mosaik berkilau bagai samudera yang membatu. Lorong-lorong sempit berliku, warisan kolonial masa lalu. Aroma manis pastel denata berpadu dengan denting lonceng gereja menjadikan kota ini anggun dengan langkah kaki yang sulit diterka. esse amor é pra valer. Tudo que eu quero agora é passar essa vida inteirinha com você. Makanan di sini agak hati-hati karena ada yang dibuang. Tapi makanya enak-enak. Dalam perjalanan menuju ke Eiffel Tower, kami melintasi jembatan laut Ponte de Emesit, sebuah jembatan 4 jalur 2 arah yang menghubungkan semenanjung Makau dan Pulau Taipa. Tujuan kami selanjutnya yaitu Parisian dan Venetian Makau, sebuah komplek resort, hotel, dan kasino kelas dunia yang terkenal di Makau. Di kanan Makau Eiffel Tower, Menara Makau Eiffel Tower, 163 meter tinggi. Ini yang landmark Parisian Hotel. Menara Eiffel Paris. Ketemu lagi kita.
Parisian Macau sendiri berupa resort dan kasino yang dimiliki oleh Las Vegas Sands. Dengan Menara Eiffel sebagai landmarknya, menara ini mempunyai skala 1:2 dari ukuran asli, memiliki ketinggian 160 meter, dan memiliki dek observasi di atapnya. Meski lahir jauh dari Paris, kemiripannya tetap menyimpan sisi romantis, menghadirkan sepotong mimpi Eropa di bawah bayang-bayang matahari Asia. Menara ini bukan sekedar tiruan, melainkan berdiri megah sebagai tafsir peradaban, sebuah seni yang dirangkai dari baja dan cahaya, bukti keindahan bisa lahir kapan dan di mana saja. Setelah puas menikmati Paris Tower, kita bergeser tempat, masih dalam satu komplek yang sama menuju ke Venetian Macau, sebuah hotel dan kasino bergaya Italia. Bangunan 39 lantai ini memiliki arsitektur dan interior ala Eropa. Di dalamnya terdapat hotel yang memiliki 3.000 kamar dan kasino terbesar di dunia, dengan 3.400 mesin slot dan 800 meja judi. Terdapat pula pusat perbelanjaan serta arena pertunjukan dan hiburan. The Green Canal Shoppes adalah pusat perbelanjaan mewah di Venetian yang dirancang menyerupai kota Venesia. Dengan kanal-kanal buatan, gondola, dan toko-toko dari berbagai merek ternama, selain pusat perbelanjaan, tempat ini juga menawarkan berbagai hiburan kelas dunia, seperti konser di Cotai Arena, pertunjukan di Venetian Theater, serta pilihan kuliner dari restoran fine dining hingga food court. Pengunjung bisa mencapai Venetian Macau menggunakan shuttle bus gratis dari berbagai titik penjemputan seperti pelabuhan dan bandara. Oh iya, mata uang yang digunakan di sini bisa berupa dolar Hong Kong HKD, renminbi Cina RMB, atau Pataka Macau MOP. Masuk jauh lebih dalam, setiap sudut tempat penuh dengan pengunjung yang datang. Terlihat pula kanal buatan dan jembatan penghubung di kedua sisinya. Toko fashion dan makanan juga lengkap tersedia. Hiasan langit menyatu dari lukisan kanvas ilusi. Biru merayu membaur antara keyakinan dan asumsi, menjadikan kita tertipu di dalam polemik ruang dan waktu, menciptakan surga mini di balik dunia yang makin tak menentu. Perjalanan panjang ini akhirnya berlabuh pada senja terakhirnya. Dari negeri Cina yang luas, modern, dan penuh tradisi, menuju Hong Kong yang berani melaju seirama zaman, hingga Macau yang membisikkan bahwa sejarah tak pernah benar-benar hilang. Namun sejatinya, bukan kota-kota itu yang kita tinggalkan,
melainkan diri kita yang lama. Sebab setiap jembatan yang diseberangi, setiap lorong yang dilewati telah menanamkan sesuatu di dalam diri, kebijaksanaan dari perjalanan itu sendiri. Di G12 tanpa wajah-wajah lelah namun tetap ceria. Mas Anto sehat. Amin, aman sehat. Mas Pur juga masih tetap semangat. Bentar lagi kita menuju Indonesia. Jadi jangan foto. Wah, jangan foto. Salam lebut koin arah saya. Pak Doni nanti ikut ke Semarang dulu ya? Iya. Makan sono. Oke. Nah gitu ya. Sehat Mas Doni. Oleh-oleh sudah lengkap semua. Buat istri tercinta. Bosku Sultan Jogja kok perang peringain apa? Letih lesu. Habis juannya ya? Habis juan. Jambi. Indonesia Pak? Ya, Indonesia kita. Totok. Begini. Nah, salam kenal. Malam bos. Selamat malam. Malam ini kita mau pulang ke Jakarta. Salam dulu buat yang di rumah. Salam buat anak istri. Atau ada pesan-pesan bos? Ya, salam buat yang di rumah ya bisa ketemu lah. Buat teman-teman juga sampai rumah dengan selamat, sampai Semarang. Alhamdulillah. Tulanku apa gitu? Rezekiku. Ya. Just terima kasih. Maka benarlah pepatah lama yang diwariskan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Bukan sekedar tentang melangkah jauh, tetapi tentang keberanian membuka mata, menyerap hikmah dari keterasingan dunia, dan kembali dengan hati yang lebih luas daripada sebelumnya. Ketika perjalanan panjang ini berakhir, kita sadar yang paling berharga bukanlah pemandangan yang kita tangkap dengan kamera, melainkan hikmah yang menetap diam di dalam dada. Karena sesungguhnya perjalanan terindah bukanlah saat kita pergi, melainkan ketika kita kembali. Dan jika kita mampu pulang dengan hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih jernih, serta jiwa yang lebih peka pada sesama, maka sesungguhnya perjalanan ini tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam, Tulanku, Rezekiku.